Puji dan syukur kita patut naikkan pada Tuhan karena Allah itu baik. Bagaimana kabarnya rekan-rekan GPS yang saya kasihi dalam Tuhan? Saya yakin dan percaya kita semua tetap dalam lindungan Tuhan. Kita akan memulai GPS kita dengan menaikkan satu pujian yang mengatakan mengejar hadir-Mu. Ibadah kita nyanyikan pujian yang semangat. Lagu pertama yang mengatakan Allah itu baik. Dia
disampaikan oleh Bendahara PKP, Bapak John Tondi. Kita pujikan satu pujian yang mengatakan firman-Mu pelita bagi kami. Baik, selamat malam teman-teman semuanya. Selamat bertemu kembali. Apa kabar? Saya tentu saja berdoa dan berharap bahwa teman-teman semua berada dalam keadaan yang sehat walafiat oleh karena perlindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali walaupun hanya melalui media video ini. Teman-teman, saya sangat mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena pada malam hari ini Dia memperkenankan saya untuk melayani melalui kegiatan Gerakan Pembawa Sulu ini. Saya juga mengucap syukur kepada Tuhan karena melihat bahwa teman-teman tetap bersemangat melaksanakan kegiatan Gerakan Pembawa Sulu walaupun dalam keadaan yang terbatas. Baik, tema kita pada malam hari ini ialah kasih. Ini adalah sebuah tema yang besar. Sudah ada ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan mungkin jutaan lagu, puisi, buku, lukisan, tarian, patung, film, dan seterusnya yang dibuat oleh manusia dengan mengambil tema ini. Bahkan ada bangunan yang dibikin atau dibuat dengan tema ini. Kalau kita masukkan juga postingan-postingan di IG, postingan-postingan di Facebook, postingan-postingan di Twitter, YouTube, maka itu akan berlipat-lipat kali hasil karya manusia yang mengambil tema kasih. Tema ini juga adalah tema yang klasik dalam arti kasih ini sudah dari zaman dahulu kala dibahas oleh manusia. Ini adalah tema yang terus-menerus menarik bagi manusia. Manusia tidak pernah bosan dengan tema ini. Saya ingin mengajak teman-teman untuk membaca sebuah surat yang ditulis sekitar 2000 tahun yang lalu yang di dalamnya berbicara tentang kasih. Surat ini adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Tapi sebelum kita membacanya, saya mengajak kita sekalian untuk berdoa. Kami menghaturkan ucapan syukur kami kepadamu, ya Allah Tritunggal Maha Kudus, yang kuasanya telah nyata bagi alam semesta ini sejak awal penciptaan, selalu nyata sampai dengan sekarang ini, dan akan terus nyata sampai kesudahan segala zaman. Berkenanlah berfirman kepada kami ya Bapa, berkenanlah firman ini tinggal dalam hati dan pikiran kami, menjadi sulu dan pedoman bagi kehidupan kami di masa-masa yang akan datang. Di dalam nama Yesus. Amin. 1 Korintus 13 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Saya akan membacakannya bagi teman-teman. Sekalipun aku dapat berkata-kata dalam semua bahasa manusia
dan bahasa malaikat. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Apa yang bisa kita pelajari dari ketiga ayat yang baru saja kita baca ini? Apa yang hendak diajarkan Rasul Paulus tentang kasih dari ketiga ayat ini? Yang pertama, Rasul Paulus hendak mengajarkan bahwa memiliki kasih jauh lebih berharga daripada memiliki pengetahuan. Saya ulangi lagi ayat yang pertama ya. Sekalipun aku dapat berkata-kata dalam semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Jemaat Korintus atau gereja Korintus yang dikirimi surat oleh Rasul Paulus ini hidup dalam sebuah kota di Yunani. Kalau teman-teman membuka peta-peta yang terdapat di bagian belakang Alkitab kita, maka ada salah satu peta yang berjudul Dunia Perjanjian Baru. Peta ini menunjukkan kota-kota yang tercantum di dalam Perjanjian Baru, yang namanya disebutkan di dalam Perjanjian Baru. Korintus berada di tengah-tengah dari peta itu. Ya, di dalam sebuah negara yang dulu disebut Makedonia dan sekarang kita menyebutnya Yunani. Orang-orang Yunani pada zaman itu sangat mengagungkan atau sangat menghargai pengetahuan, khususnya pengetahuan bahasa. Ya, karena mereka melihat dan menyadari bahwa kemampuan berbahasa itu adalah kemampuan yang sangat penting. Sejak kecil sampai besar, belajar, bekerja, kemampuan bahasa ini sangat menunjang. Dengan kemampuan berbahasa itu mereka dapat menyampaikan pendapat mereka, mempengaruhi orang lain untuk menerima pendapat mereka itu. Ada begitu banyak masalah bisa diselesaikan asal memiliki kemampuan bahasa yang baik. Oleh karena itu mereka sangat menghargai, mengagungkan kemampuan berbahasa ini. Nah, kepada jemaat yang hidup di tengah-tengah kebudayaan yang sangat menghargai pengetahuan bahasa inilah Rasul Paulus mengajarkan bahwa ada yang lebih berharga daripada pengetahuan bahasa ini, yaitu kasih. Tanpa kasih, pengetahuan tentang semua bahasa manusia, bahasa malaikat, atau kita bisa juga tambah bahasa jin, hanya akan membuat manusia itu seperti gong yang dipukul, berkumandang, lalu hilang. Seperti canang. Canang itu kalau di Indonesia, canang itu gong yang kecil ya. Tapi kalau canang yang dimaksud di dalam surat Rasul Paulus ini itu semacam simbal yang dipukul-pukulkan ya. Cering, 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 cering. Seperti itu. Seperti itu. Pengetahuan bahasa hanya membuat orang kelihatan rame, kelihatan pintar, kelihatan bijaksana. Tapi sesungguhnya tidak terlalu banyak gunanya. Dalam ayat yang ke-8 dari 1 Korintus 13 ini, Paulus bahkan mengatakan bahwa pengetahuan akan lenyap. Pengetahuan bahasa itu akan lenyap. Artinya pengetahuan itu tidak kekal. Dalam ayat yang ke-9, Paulus mengatakan bahwa pengetahuan itu tidak lengkap. Artinya pengetahuan itu tidak sempurna. Yang kekal, yang sempurna, yang lengkap ialah kasih. Pelajaran yang kedua yang diajarkan Rasul Paulus dari ayat-ayat yang kita baca ini ialah bahwa memiliki kasih jauh lebih berharga daripada memiliki karunia-karunia rohani. Kita baca kembali ayat yang kedua. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Yang kita baca ini pasal 13. Kalau kita baca pasal 12, pasal sebelumnya, maka kita akan membaca Paulus berbicara tentang berbagai-bagai karunia roh. Karunia rohani maksud saya.
Ya, mulai dari bernubuat, berbahasa roh, mengadakan mujizat, dan seterusnya, dan seterusnya. Bahkan Paulus juga memasukkan kemampuan berkata-kata dengan hikmat dan penuh pengetahuan, dimasukkan juga oleh Paulus ke dalam karunia roh ini. Dan rupanya di antara jemaat Korintus ini, mereka memiliki bermacam-macam karunia-karunia rohani. Tapi kalau kita baca mulai dari ayat yang ke-12 dari pasal 12 itu, kita juga melihat bahwa di dalam jemaat Korintus mereka mengalami suatu masalah yang besar, yaitu perpecahan di antara mereka. Yang satu merasa lebih penting atau lebih hebat daripada yang lainnya. Artinya apa? Artinya bahwa ternyata memiliki bermacam-macam karunia rohani tidak menjamin bahwa suatu jemaat tidak akan mengalami perpecahan. Artinya memiliki karunia-karunia rohani ini saja tidak cukup untuk membuat sekelompok orang Kristen hidup sehati, sepikir, sejiwa, hidup dalam persatuan. Ada lagunya ya, hidup dalam persatuan seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Tidak cukup. Memiliki karunia-karunia rohani ini bahkan bukannya mendukung persatuan, tetapi justru bisa menjadi sebuah sumber perpecahan. Oleh karena itu, di dalam pasal 13 ayat 2 yang kita baca tadi, Paulus menegaskan bahwa memiliki karunia-karunia rohani yang luar biasa, bahkan sekalipun kalau kita bisa memindahkan gunung dengan iman kita, itu tidak ada gunanya kalau kita tidak memiliki kasih. Kembali ke ayat 8 dari pasal 13 ini, kalau tadi Paulus mengatakan bahwa pengetahuan akan lenyap, di dalam ayat 8 itu juga Paulus mengatakan bahwa nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti. Artinya karunia-karunia rohani ini juga tidak kekal. Di dalam ayat 9 ya, Paulus mengatakan bahwa nubuat tidak sempurna. Yang kekal dan sempurna sekali lagi ialah kasih. Pelajaran yang ketiga yang diajarkan Rasul Paulus dari ketiga ayat ini ialah memiliki kasih jauh lebih berharga dari memiliki harta dan melakukan perbuatan yang hebat. Kita baca ayat yang ke-3. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Banyak orang merasa berfaedah karena telah membagi-bagikan sesuatu harta. Banyak orang merasa berfaedah karena telah melakukan perbuatan-perbuatan yang hebat. Membagikan harta adalah perbuatan baik. Melakukan perbuatan hebat adalah adalah sesuatu yang baik, maksud saya. Tapi kalau itu semua dilakukan tanpa berdasarkan pada kasih, maka itu sebenarnya tidak ada faedahnya. Faedah. Di dalam Matius 6 ayat 19 dan 20, Yesus berkata, "Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan mencuri tidak membongkar serta mencurinya." Di dalam Lukas 12, mulai ayat yang ke-13 dan seterusnya, Yesus berkisah tentang seseorang yang memiliki banyak harta. Pada suatu ketika orang ini berkata kepada dirinya sendiri, "Jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Setelah orang itu berkata seperti itu kepada dirinya sendiri, firman Allah datang kepadanya. Apa yang Allah firmankan? "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?" Tragis ya. Harta banyak, bangga dengan hartanya, tapi tiba-tiba Allah mengambil jiwanya.
Pada ayat yang ke-21 dari Lukas 12 itu kita membaca komentar Yesus tentang orang ini. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Saya minta ini jangan disalahpahami ya, bukan berarti mengumpulkan harta itu sesuatu yang haram dan tidak boleh, bukan begitu maksudnya. Tetapi apa yang dimaksud Yesus dengan harta di surga? Seperti yang tadi tertulis dalam Matius 16. Apa yang dimaksud Yesus dengan kaya di hadapan Allah? Seperti yang tertulis dalam Lukas 12 itu. Keduanya berarti memiliki kasih. Karena kasih itu kekal. Kasih itu lengkap. Kasih itu sempurna. Mungkin ada yang bertanya, kenapa kasih itu bisa kekal, bisa lengkap, bisa sempurna? Jawaban dari Alkitab ialah, karena kasih itulah identitas Allah. Karena kasih itu energi yang berasal, bersumber dari Allah. 1 Yohanes 4 ayat 16 mengatakan, Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah. Dan Allah di dalam dia. Karena Allah itu kekal, kalau Allah itu lengkap, Allah itu sempurna, maka kasih pun kekal, kasih pun lengkap, dan kasih pun sempurna. Milikilah kasih. Amin. Tuhan berkati kita. Saya cukupkan pelajaran kita untuk malam ini sampai di sini. Memang kalau teman-teman baca seterusnya dari 1 Korintus 13 ini masih banyak hal-hal yang menarik tentang kasih yang ditulis oleh Paulus di dalam bagian ini. Tapi saya pikir untuk malam ini cukup sampai sini saja. Kita bisa melanjutkannya lain kali. Saya berharap apa yang kita pelajari pada malam hari ini akan berguna bagi teman-teman untuk semakin mencintai ajaran-ajaran kitab suci. Mari kita berdoa. Sekali lagi kami mengaturkan ucapan syukur kami kepadamu ya Allah Tritunggal Maha Kudus. Oleh karena perkenan-Mu bagi kami malam ini mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Izinkanlah firman-Mu ini tinggal dalam hati dan pikiran kami, menjadi penuntun hidup kami, pelita bagi langkah-langkah kami ke masa yang akan datang. Hamba-Mu berdoa bagi semua teman-teman gerakan pembawa suluh dimanapun berada pada saat ini. Hamba memohonkan perlindungan, pemeliharaan, penyertaan-Mu atas mereka. Di dalam masa pandemi ini, hamba memohon agar Engkau menganugerahkan tubuh yang sehat, kuat, dan segar, yang siap menghadapi segala kemungkinan di dalam masa pandemi ini. Berkati kami semua agar kami dapat menjadi saksi bagi-Mu, menjadi berkat bagi siapapun yang kami jumpai. Di dalam nama Yesus yang adalah sumber kasih itu, kami berdoa. Amin. Kita mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kita pujikan satu pujian dari buku nyanyian Barat Mamatan nomor 16 ayat yang pertama dan ketiga. Stop.
Halo, selamat malam teman-teman. Terima kasih buat Joy yang sudah memimpin GPS malam hari ini dan juga yang membawakan firman Om John Tondi. Untuk kedepannya kita akan memilih lagi siapa yang akan memimpin ibadah GPS di minggu kedepannya. Buat teman-teman tetap di rumah, stay at home, stay healthy ya. Haleluya.